Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam pariwisata. Perkenalkan, nama saya Andika Chandra Lesmana. Saat ini saya mengajar di STIP Parepare Bandung program studi perhotelan dengan mengampu mata kuliah kantor depan, kekasiran kantor depan, manajemen divisi kamar. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 3 SKS dengan total jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan. Dikarenakan mata kuliah ini bersifat vokasi dan berpraktik, maka perbandingan antara teori dengan praktik yaitu teori sebesar 30% dan praktik sebesar 70%. Sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu. Front office atau kantor depan merupakan salah satu departemen yang ada dalam sebuah hotel, di mana front office ini juga sering dikenal dengan sebutan first and the last impression. Maksudnya adalah kesan pertama dan terakhir ada di front office. Atau baik buruknya pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh pihak front office. Oleh karena itu, setiap orang yang bekerja di departemen ini dituntut memiliki skill, attitude, dan knowledge yang baik, sehingga dapat memberikan pelayanan lebih maksimal dan memberikan pelayanan secara profesional. Di dalam front office memiliki beberapa section, diantaranya reservation, telepon operator, bellboy, concierge, reception, business center, dan masih banyak lagi. Telepon operator memiliki tugas utama. Yang pertama, menerima panggilan telepon masuk. Yang kedua, menangani panggilan telepon keluar. Dan yang ketiga, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tamu terkait informasi mengenai hotel ataupun daerah sekitarnya. Bellboy juga merupakan salah satu section yang ada di front office departemen. Tugas utamanya yaitu menangani barang bawaan tamu baik check-in maupun check-out, menangani penitipan barang tamu, serta turut serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tamu, baik informasi terkait hotel maupun informasi daerah sekitarnya. Pada setiap awal pertemuan di setiap semester, yang saya lakukan pertama kali adalah penjelasan mengenai rencana pembelajaran studi atau RPS, juga ditambah dengan aturan main yang harus kita sepakati bersama selama proses perkuliahan berlangsung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai RPS mata kuliah kantor depan, yang menjadi dasar pengetahuan para mahasiswa, serta syarat untuk mengikuti mata kuliah kantor depan di semester berikutnya. Adapun capaian lulusan meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Serta capaian pembelajaran pada mata kuliah kantor depan ini meliputi 1. Mahasiswa mampu memproses dokumen kantor. 2. Mahasiswa mampu membuat draft sederhana korespondensi. 3. Mahasiswa mampu memelihara sistem dokumen. 4. Mahasiswa mampu menerima panggilan telepon masuk. 5. Mahasiswa mampu menangani panggilan telepon keluar. 6. Mahasiswa mampu menangani barang bawaan tamu. 7. Mahasiswa mampu merespon atas layanan beldes. 8. Mahasiswa mampu menangani kedatangan dan keberangkatan tamu. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengetahui jumlah pertemuan, topik pembahasan, serta kompetensi-kompetensi apa saja yang harus mereka miliki selama satu semester. Bahan ajar yang saya gunakan kebanyakan dari SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, MRA, ACC, STP, ASEAN, sehingga diharapkan para mahasiswa memiliki kompetensi yang memang sesuai dengan standar kompetensi kerja di industri perhotelan, baik nasional maupun internasional. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama adalah melalui ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, serta sharing session bersama pakar di bidang perhotelan. Dan media yang saya gunakan meliputi YouTube, Zoom Meeting, Google Meet, serta WhatsApp Group. Terdapat beberapa unsur penilaian pada mata kuliah ini, meliputi tugas sebesar 20%, sikap sebesar 20%, UTS sebesar 20%, dan UAS sebesar 40%. Pelaksanaan UTS dilakukan di pertemuan ke-8, di mana UTS ini berisikan tentang rangkuman teori dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. UAS dilaksanakan pada pertemuan 15 dan 16, akan tetapi UAS ini tidak bersifat lagi teori, melainkan uji kompetensi dasar internal, yaitu rangkaian pertemuan dari rangkaian pertemuan 1 sampai dengan rangkaian pertemuan 14. Hasil dari penilaian ini saya serahkan kepada bagian akademik secara transparan, sehingga para mahasiswa dapat mengetahui langsung nilai dari hasil penilaian selama satu semester, terkait skill, attitude, dan knowledge. Berikut cuplikan video dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Harus dipertanyakan lagi, gitu ya. Kalian sudah paham yang ada di room division, apa aja cycle-nya dari mulai pre-arrival sampai dengan departure. Nah, di belakangnya nanti terakhir itu adalah kita akan belajar mengenai check-out-nya. Karena kan real check-out-nya sih belum hanya kemarin saja, waktu kita praktikum itu pun hanya sebentar saja.
Oke, ini saya lewat dulu ya, karena saya rasa ini harusnya udah kalian pahami. Si Kay masuk. Oke, selanjutnya adalah guest account. Nah, perlu diingat bahwasannya rekening tamu atau guest account adalah kumpulan dari segala jenis rekening, gitu ya, dari yang selama tamu itu apa istilahnya? Selama tamu itu menginap melakukan konsumsi di dalam sebuah hotel, baik itu dari restoran maupun hotel-hotel lainnya. Sudah otomatis yang namanya rekening ini berarti dia sudah merasakan check-in atau sudah merasakan menginap di dalam hotelnya. Itu. Nah, selama itulah yang akan dihasilkan yang namanya rekening tamu. Atau biasa juga sering kita dengar dengan namanya yang namanya adalah guest ledger atau guest bill, gitu ya. Ini masih lupa atau udah ingat? Rekening tamu terdiri dari 3 bagian. Apa aja? Ada yang tahu? Bagian 1. Oke, biasanya mencatat data-data tamu, alamat tamu, kedatangan, keberangkatan, nomor kamar, harga kamar, rositak, dan kode petugas. Itu udah kalian pelajari atau udah kalian pernah lihat nih, gitu ya. Pada saat praktek kemarin tuh. Itu bagiannya udah kalian lihat. Yang kedua, bagian tengah. Biasanya data yang terlihat pada bagian ini yaitu tanggal transaksi itu paling sebelah kiri. Kemudian deskripsi, jumlahnya, gitu, kredit dan balance kita nggak pakai sih kalau untuk di sini. Gitu ya. Kode referensi kalau ada. Ini sebenarnya ini tinggal ngulang aja sih. Kemarin kita kan udah sempat belajar di terakhir. Yang terakhir adalah bagian bawah. Biasanya bagian ini membuat data tanda tangan. Tanda tangan ini buat apa sih untuk persetujuan tamunya? Dia setuju nggak dengan dicas dengan jumlah harganya sekian, gitu. Dengan total pembiayaannya yang harus dia bayar ada sekian. Tuh, jadi ada 3 bagian utama pada saat kita melihat bill. Yang pertama ada bagian atas, tengah, dan bawah. Atas berisi dengan data-data tamu baik nomor kamar, kemudian tanggal check-in, tanggal check-out, kemudian jenis kamar, waktu cetak, dan petugasnya siapa. Yang di tengahnya ini bagian tengah adalah data yang terlihat di layar ini ada tanggal, bulan, deskripsi atau jenis transaksinya. Kemudian charge-nya totalnya berapa, kemudian balance-nya. Kita nggak pakai balance, sekali lagi kita nggak pakai balance, dan kredit. Jadi charge ini adalah yang diposting, kredit adalah si piutangnya. Tuh ya, aduh masih bingung ya. Mungkin kalian juga masih bingung, lupa lagi. Yang bawahnya adalah pernyataan atau persetujuan, makanya perlu ada yang namanya tanda tangan. Jenis gas account, nih ada 4 nih, saya ulangin lagi. Ada individual bill, extra bill, master bill, dan separate bill. Individual bill udah jelas, itu berarti bill yang dimiliki oleh tamu sendiri. Kemudian ada lagi extra bill, adalah bill tambahannya di luar extra bill mungkin lebih tepatnya ke outlet lah, gitu ya. Master bill ini biasanya di dalam satu rekening besar, gitu ya. Dan biasanya untuk grup itu master bill. Jadi namanya itu nama grup, bukan nama individual. Tuh. Separate bill itu biasanya sesuai dengan permintaan tamu nih. Misalkan dalam dalam grup atau rombongan ini nih, dalam grup ini dia ingin dipisahkan karena pengeluarannya yang di cover oleh grupnya hanya kamar saja. Ternyata ada menu room service, nah itulah yang akan di-separate. Jadi dipisah ya. Oke, jadi ini saya juga nggak usah ngulang terlalu banyak. Kalian bisa pelajari ini lagi dan kalian bisa ingat-ingat lagi ini. Apa itu individual bill, extra bill itu apa, master bill itu apa, separate bill itu apa. Ya. Set. Oh, nggak bisa lagi. Oke. Tahapan proses akuntansi DFO. Nih, saya ingetin lagi. Tahapan yang pertama adalah tahapan transaksi. Ya, yang kedua tahap posting. Yang ketiga tahap dokumentasi. Yang keempat tahap auditing dan terakhir ada tahap settlement. Oke. Tahap pertama itu adalah di mana transaksi ini dilakukan pada saat tamu datang ke outlet dan ingin membeli sesuatu. Itu baru dicatat. Tuh, itu baru harus jadi catat. Jadi misalkan kalian order
transaksi, berarti itu ada sesuatu yang ingin dibeli atau ingin istilahnya ingin diwujudkan lah gitu ya. Itu transaksi hanya baru sampai pencatatan. Jadi tahap transaksi itu hanya baru sampai tahap pencatatan. Setelah dicatat, baru sistemnya posting, masuk ke dalam sistem. Oke. Setelah itu dari sistem mulailah tahap dokumentasi. Tahap dokumentasi adalah setelah dicatat masuk ke sistem, itulah yang di-print yang namanya dokumentasi atau bentuknya bill. Nah, ketika akan mulai settlement akan dilakukan terlebih dahulu ada proses yang selanjutnya yaitu auditing atau audit. Jadi mengaudit seluruh pemasukan atau pengeluaran hotel dalam 1 kali 24 jam. Ya. Jadi ada transaksi, posting, di-print namanya dokumentasi, kemudian auditing, ngecek semua pengeluaran dan pemasukan yang dimiliki oleh hotel, dan yang terakhir adalah settlement. Settlement itu adalah proses penutup bukuan dalam 1 kali 24 jam. Jadi kalau kalian belum lulus di auditingnya, jangan berharap kalian bisa melakukan settlement. Ya, oke. Tahapan transaksi yang kemudian terjadi sebelum tamu datang ke hotel nih. Tadi dimulai dari pre-arrival, arrival, in-house, dan departure. Check-in itu jatuhnya adalah pre-arrival, gitu ya. Dan pada saat pre-check-in ini terjadi 2 transaksi. Ya, diulangi lagi ada advance deposit dan prepayment. Advance berarti DP setengahnya yang mereka bayarkan. Prepayment berarti sudah seluruhnya yang mereka bayarkan. Advance, harga kamarnya 1 juta, kalian DP atau advance deposit sebesar 500.000. Jadi setengahnya. Harga kamarnya totalnya 10 juta, kalian advance 5 juta, berarti sudah setengahnya. Ya. Nah, kalau prepayment harga kamarnya 1 juta, kalian bayar 1 juta. Nah, paham ya? Jadi ini diulangi lagi aja. Registrasi atau check-in, ya ini berdasarkan jenis registrasinya. Pada saat registrasi kan kalian bertanya mengenai pembayarannya. Nah, jenis pembayarannya kalian bisa lihat di layar nih, ada uang tunai, kartu kredit, surat jaminan gitu ya, atau voucher dari perusahaan gitu. GL ataupun CL lah gitu artinya ya. Kemudian keuangan apa lagi nih pada saat stay? Oke, ada yang namanya paid out. Ya, kalian tinggal baca lagi nih, apa itu paid out? Correction. Ada lagi yang namanya rebate kan gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya transfer tagihan. Ada lagi yang namanya MC atau miscellaneous charge. Kalian ingat-ingat lagi ini karena ini akan kepake nanti pada saat kalian ada di industri. Jadi sekarang sih kayaknya biasa-biasa aja, tapi nanti ini akan kepake. Pada saat check out udah jelas. Pada saat check out transaksi keuangan apa aja sih? Ya, udah billingnya harus beres. Ingat, yang harus kalian ingat adalah pada saat proses transaksi billing, usahakan balance-nya adalah 0 atau 0. Nggak boleh ada yang namanya minus, nggak boleh ada yang namanya plus, gitu ya. Ya kalian udah ngerti kan sekarang, kalau misalkan di Excel kita di kampus, kalau nilainya positif, berarti itu yang harus kalian tagihkan. Ya, tagihkan. Tagihkan. Tapi kalau misalkan nilainya minus, bukan berarti kurang, tapi kalian harus kembalikan. Ya, nah ini ada beberapa tahapan pada saat during si tamu itu menginap dari mulai awal sampai akhir. Oke, metode pembayaran udah biasa lah, cash, credit card, city ledger, dan mungkin refund deposit ya, deposit refund ya. Ini udah biasa lah, kalian udah biasa dengar nih, ada cash payment, credit card, city ledger, CL. Ya hubungannya dengan garansi letter juga sih sebenarnya nanti ya. Dan refund deposit. Oke. Kartu nggak usah dijelasin lagi. Ini bentuk dari sales draft. Ini dari credit card sales draft ya. Nggak usah diterangin lagi kayak gini. Kalian memang harus aslinya sih kalian ngeliat gitu ya. Kecuali kalau memang kalian udah pernah kerja. Nih mau yang di retail atau di hotel juga sama aja sih sebenarnya. Untuk penggunanya saya rasa nanti aja, karena kita juga nggak bisa praktek kalau penggunanya. Beberapa ini juga udah saya ajuin tapi belum direalisasikan. Gitu ya. Beberapa istilah yang sekalian biasa dengar adalah pre-authorization atau card verification, card ver, gitu ya. Berarti pembukaan sebagian dana untuk diblok saja. Kemudian ada lagi sell berarti fungsinya sama dengan kartu debit,
berarti langsung di-charge sejumlah yang harus di-charge. Offline adalah lanjutan dari pre-authorization atau card verifikasi, itu offline. Void itu adanya kesalahan, akhirnya di void sama petugasnya. Decline itu berarti decline do not honor chip malfunction stolen, ini adalah istilah-istilah untuk mereject kartu yang tamu berikan kepada kita. Jadi nggak usah ada argumen lagi. Decline, do not honor, chip malfunction stolen. Decline berarti mungkin sudah tidak ada dana, hampir sama dengan do not honor. Tuh. Ya, kemudian chip malfunction berarti kartu itu sudah rusak. Stolen, istilah kasarnya kartu ini dicuri. Tapi kalian harus berpikir, ingat, jangan asal celotuk aja, apalagi stolen. Begitu muncul di swipe ataupun di inject, dimasukkan, muncul stolen. Saya bilang, Pak maaf nih, kartunya curian. Yang ada kalian yang akan dicaci maki nanti. Ya, karena namanya sistem kan kadang juga benar, kadang salah. Ini formnya kalian masih ingat ya, ada rebate credit, ini bisa dipakai buat correction juga. Kemudian ada paid out, ada juga miscellaneous charge, ini adalah digunakan apabila di luar buku kas aslinya. Jadi di luar pos itu, di luar outlet, di luar pengeluaran yang ada di jurnal kasir, itu maksudnya ke miscellaneous charge. Rokok, back cover, ya kayak gitulah ya, itu masuk ke miscellaneous charge. Ataupun sewa mobil gitu ya, dan lain-lain lah, masih banyak lagi. Paid out ini, kalau di hotel gua dulu sih biasanya kena cas 5%, nggak tahu kalau di hotel lain. Jadi nanti kalau ada yang paid out, saya harapkan sih kalian coba cas deh, biar kalian sedikit belajar gitu ya, antara yang dicas dengan yang enggak. Kalau yang enggak mah saya rasa normal. Jadi janganlah terlalu gampang buat kalian. Oke, 4 juta. Sudah melakukan event deposit 4 juta. Nah, pada saat check-in, dia mengkonsumsi minibar tanggal 21-nya sebesar 75.000. Oke. Tanggal 21 75.000, kemudian ada lagi dinner 250.000. Ya. Sana aja nih. Masih tanggal 21 ya. Kemudian tanggal 22 dia konsum lagi minibar 50.000. Masa kelamaan. 1 menit lagi kan. Aku buru kalau kayak gini tuh. So, teman-teman, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome to my podcast. Kita santai aja ya, nggak perlu terlalu yang serius-serius banget gitu kan. Karena ini cuma sekedar sharing aja gitu kan. So, welcome to this sharing session, the second sharing session in episode April I'm in Love gitu kan. Yes. Dan sesuai dengan pembahasan yang sudah disampaikan mungkin oleh Bro Dika, bahwa aku akan sharing mengenai leader or boss gitu kan. Nah, pembahasan juga gak akan terlalu ribet juga. Pembahasan santai banget lah, jadi bisa dimengerti, bisa dipahami dan bisa diimplementasiin nantinya gitu loh. So we are talking about leader or boss, which one are you gitu loh. Sebelumnya perkenalkan lagi gitu kan. Ya, kenalin dulu dong, namanya siapa, tinggal di mana, lulusan mana, udah punya istri atau belum. Oke.
Perkenalkan sebelumnya, nama gue Rizky April Ramadan, salah satu sohibnya Brodika, lulus di STP Bandung ya, dan sekarang posisi di Branch Operation Manager Central Java and Jogja untuk di Bowobox Bandung ya. Padahal pusatnya di Bandung, tapi guanya malah di Jawa gitu kan. Lu dibuang Tapi nggak jauh apa-apa. berarti. Tapi nggak apa-apa. Mungkin teman-teman udah sempat pernah menginap di Bowobox. Nah, itu yang di Karya Bandung teman gue itu. Oke, nah berbicara mengenai gue pribadi ini sekilas mengenai karir development apa yang udah gue laluin selama kurang lebih 11 tahun dari tahun 12 tahun dari tahun 2008. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat di sini, ini namanya diagram fishbone. Jadi sebetulnya diagram fishbone ini untuk menganalisa sebuah sebuah kejadian gitu ya kan. Tapi ini gue pakai buat menjabarkan proses dunia profesional di hospitality gitu kan, khususnya untuk gue sendiri. Oke, mulai dari 2008 sampai tahun 2021 kalian bisa hitung sendiri, itu kira-kira udah hampir 12 tahun berkecimpung di dunia hotel. Jadi buat teman-teman yang memang fokusnya atau memang passionnya mau kerja di hospitality, prosesnya itu akan sangat panjang gitu. Jadi nggak akan instan, misalkan 2 atau 3 tahun langsung jadi manajer itu sangat sulit kecuali punya orang dalam gitu. Punya orang dalam apa di dalam ada orang ya? Di dalam ada orang. Power of orang dalam. Orang dalam. Di tahun 2008, gue bekerja sebagai part-time banket di ProTJ Catering and Banquet. Mungkin ada yang pernah dengar salah satu catering yang cukup terkenal di Bandung, ProTJ. Nah, ini gue bermula dari sini sebagai ya server lah, ngasih makanan ke tamu gitu kan, ketika ada acara wedding gitu ya. Dan lumayan uang hariannya buat beli rokok lah. Gitu. Pada masa rokok zaman kita kan masih murah deh, nggak beda zaman masih sekarang. Murah, ya. Masih murah. Kemudian lanjut di tahun 2009 masuk ke dunia hotel industri, pertama kali di Hilton Bandung as a telepon operator. Jadi betul dari basic sebagai telepon operator, petugas ya menyambungkan telepon dalam dan luar ke tamu maupun keluar gitu. Kemudian dari telepon operator beralih ke concierge, salah satu posisi yang ada di front office department. Jadi dari telepon operator ke concierge, ini bisa dibilang ada peningkatan karena ya yang tadi cuma duduk-duduk doang, sekarang jadi diri-diri doang gitu. Diri-diri doang, buka pintu, nganter barang, dapat tips gitu kan. Jadi ada peningkatan lah gitu. Gacuan lah ya. Gacuan lah gitu. Kemudian di tahun 2010 di tahun yang sama ditarik kembali ke Hilton untuk jadi front office agent atau guest service agent. Nah, di sini mulai dari proses di mana mulai fokus di front office department gitu. Kemudian di tahun 2011 pindah ke Jakarta ke service apartment, jadi tenant relation officer. Nah, ini tugasnya hampir mirip dengan front office di hotel-hotel, tapi fokusnya adalah di long stay guest. Jadi ada sedikit perbedaan kerjaan di sini. Lanjut, masih di tahun yang sama pindah ke hotel Formula One. Nah, mungkin belum pernah dengar kalau ada hotel Formula One. Ini adalah cikal bakalnya salah satu hotel budget untuk di Accor gitu, atau Accor chain internasional. Kemudian lanjut masih di tahun yang sama Formula One berubah menjadi Ibis Budget. Nah, kalau di Bandung juga ada Ibis Budget di Jalan Asia Afrika kalau nggak salah ya. Ini promote menjadi night supervisor. Jadi setelah dari 2011 ke 2014 itu prosesnya panjang, sempat dipromot jadi night supervisor. Kemudian lanjut ke tahun 2016 jadi duty manager di Grand Mercure Jakarta Kemayoran. Ini ada peningkatan dari segi hotel bintangnya, dari hotel budget ke hotel bintang 4 kalau untuk Grand Mercure. Di sini jadi seorang duty manager. Kemudian lanjut
masih di tahun 2017 naik menjadi front office manager di Art Hotel Group. Nah, mungkin teman-teman agak sedikit asing Art Hotel Group itu apa aja. Nah, mungkin Art Hotel Bandung, The Braga, nah itu salah satu properti Art Hotel Group. Atau enggak kalau yang di Jakarta, Art Hotel Tamrin Jakarta, dan di Jogja, Art Hotel Jogja. Jadi banyak sekarang udah tersebar luas di beberapa kota besar. Terutama ada di Bali, ada 3 properti kalau untuk di Bali. Kemudian di tahun 2020 promote menjadi caretaker room division. Nah, ini cuma bahasa kerennya doang, tapi kalau bahasa formalnya adalah room division manager. Jadi membawahi housekeeping sama front office dalam satu divisi gitu. Seperti jurusan kalian teman-teman, yaitu jurusan room division. Jadi menyangkut soal housekeeping juga. Kemudian terakhir yaitu pindah jadi brand operation manager untuk Boho Box. Saya juga udah sering kasih tahu kalian leadership itu apa gitu kan, atau kalian searching by Google apa itu leadership, pasti akan banyak hasil pencarian yang mengatakan bahwa leadership adalah ini itu kan banyak banget gitu loh. Nah, tapi gue nggak akan fokus ke definisi apa itu leadership gitu. Gue cuma mau fokus biar kalian paham sebenarnya leadership tuh secara gambaran luas tuh seperti apa gitu loh. Nah, ini kalau kalian searching di Google akan banyak banget quotes mengenai leadership gitu, dan kalian bisa baca one by one leadership itu apa gitu loh. Kalau kalian bisa lihat di sini ada yang bilang leadership itu is an action but not a position gitu kan. Kemudian leadership is earned, bukan kalau bahasa Indonesia adalah leadership itu diakui, bukan mengakui gitu loh. Itu bahasa Indonesianya gitu kan. Dan lain-lain sebagainya, pasti kalian bakal bisa lihat sendiri hasil pencarian Google tuh mengenai leadership tuh apa aja gitu loh. Nah, fokus gue nggak ke sini, tapi fokus gue adalah dari sekian banyak macam poin-poin mengenai leadership yang kalian bisa searching di Google. Tapi menurut gua, apa yang ada di poin di slide gua ini adalah yang paling penting, gitu loh. Yang paling penting dari semuanya. Mega pilih nomor 3, yaitu meminta kunci kamar tapi tidak membawa ID. Meminta kunci kamar tapi tidak membawa ID. Oke? Oke. Ya. Oke, Pak. Tok, dimulai dari sekarang. Malam, Mbak. Mbak, halo. Halo, Mbak. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Ya, Mbak. Saya kayaknya kuncinya ke bawah teman saya nih, Mbak. Saya tuh berdua nih, satu kamar. Tapi kayaknya kuncinya ke bawah teman saya, Mbak. Boleh nggak saya minta kunci satu lagi? Oh, baik. Untuk ruangan nomor berapa ya, Pak? Saya di kamar 202. 202. Sebentar. Iya. Boleh minta kartu identitasnya? Waduh, saya nggak bawa, Mbak. Saya kan identitas saya ada di kamar, Mbak. Saya berdua kok, Mbak. Kalau Mbak saya bolehlah cek dulu di situ. Saya berdua tuh atas nama Darmono sama Suwarjo. Saya Darmono, Mbak, satu kamar. Iya, maaf Pak, tapi prosedurnya memang harus kunci kamar yang baru. Ya, terus saya mau nelpon teman saya gimana, Mbak? Teman saya kan di luar juga. Saya pulang duluan ini. Tolonglah, Mbak. Saya tuh nggak bawa ID. ID-nya kan di kamar, Mbak. Tadi kita makan bareng, terus saya kebelet nih, pengen buang-buang air. Untuk di sini bisa Pak tanpa kartu identitas, cuman untuk membeli kunci cadangannya di sini harus membayar 50.000. 50.000, ya udah. Demikian video pada PDD UKT-PT kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadow Smart, dosen semangat.